Ada kebahagiaan lahiriah, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Hakiki itu hakikat sejati, puncaknya kebahagiaan. Jenis-jenis kebahagiaan ini saling berkait. Untuk bisa bahagia secara batin, lahir kita harus bahagia. Untuk bisa menemukan kebahagiaan hakiki, batin harus beres, lahir juga harus beres, sudah bahagia. Tapi kalau kita berhenti di kebahagiaan lahir saja, bisa saja kita tidak mendapat kebahagiaan batin dan tidak ketemu kebahagiaan hakiki. Itulah mengapa banyak orang kaya, banyak orang sukses, tapi tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan yang dia miliki hanya kebahagiaan lahir. Dia belum menggarap ranah kebahagiaan batin. Kita kan kadang-kadang heran dengar berita, apalah artis Korea sukses, cantik, pasangannya ya cakep, stres, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu kan kita geleng-geleng, kurang apa ya? Wong saya mimpi kayak gitu, saya pengen kaya, saya pengen pasangan yang hebat, saya pengen punya rumah, punya mobil. Mereka punya semua yang saya inginkan, tapi kok stres, kok tidak bahagia? Nah, karena yang kamu sebut, yang kamu kejar tadi adalah masih kebahagiaan lahir. Dan tidak jaminan kamu kalau sampai titik kebahagiaan lahir itu batinmu beres. Tapi sebaliknya, kalau kamu sampai di titik lahir di titik batin, biasanya lahirnya beres. Jadi ini, ya lahir itu paling tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahmu. Jadi nanti ketika membahas tema kebahagiaan, kalau menurut Hamka, ayo kita cek ya. Ada kebahagiaan lahir, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan lahir itu fisikal, kalau kebahagiaan batin itu hati dan akal, kalau kebahagiaan hakiki itu eksistensial, berhubungan dengan kesejatian kita sebagai manusia. Pak, saya sudah mencapai kebahagiaan hakiki, Pak. Misalnya, kamu punya duit? Tidak punya, Pak. Sulit. Jadi, kenapa? Karena kalau kamu shortcut tiba-tiba kebahagiaan hakiki, kamu merasa makrifat. Tapi kebahagiaan lahirmu tidak terpenuhi, bisa saja nanti modal kebahagiaan hakiki itu kamu gadaikan untuk kebahagiaan lahir. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang agamanya pinter, mantep, batinnya luar biasa, tapi ya dia pakai itu semua untuk mencari keuntungan lahiriah. Jadi karena dia yang bawah belum beres, tiba-tiba merasa sudah atas, atau sebelumnya belum nyampe sih sebenarnya, hanya actingnya saja. Banyak orang sekarang acting. Ada yang acting jadi orang pinter, ada yang acting jadi ulama, ada yang acting, banyak orang acting. Kamu harus hati-hati hari ini. Karena sekarang fasilitasnya memungkinkan. Kamu ingin jadi apa saja, apalagi dunianya dunia media sosial, dunia digital. Kamu bisa jadi apa saja yang kalian inginkan. Kalian ingin jadi paling hebat, bisa. Kalau di dunia nyata pendiam, kalem, tapi begitu masuk dunia medsos gowanes, itu banyak yang kayak gitu. Jadi kamu bisa berubah 180 derajat. Kadang orang kaget, orangnya cuma kayak gini, tapi postingannya kan ngeri-ngeri. Itu acting namanya. Nah, kebahagiaan juga begitu. Banyak orang yang acting bahagia.
Padahal dia bahagia bener apa enggak, hanya dia yang tahu. Baik, kita lanjutkan ya, karena masih agak panjang ini penjelasan-penjelasan beliau. Sekarang kita jelajahi jalan-jalan menuju kebahagiaan. Untuk menuju kebahagiaan, kita harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama, aspek material dalam kehidupan kita. Yang kedua, aspek immateri. Yang pertama apa? Aspek materialnya. Syaratnya untuk kita bahagia nanti secara paripurna tuntas adalah sehat badan dan sehat jiwa. Sehat badan yang paling awal, karena kalau fisik kita tidak sehat, jiwa kita juga tidak akan optimal. Sepinter apapun misalnya, Pak, saya itu pinter loh Pak, akal saya itu buat mikir apa saja bisa. Tapi kamu ringkih, gampang sakit. Waktunya enak-enak ngomong malah batuk. Tidak sehat kan? Tidak bisa optimal. Maka kesehatan nomor satu kalau kalian pengen bahagia. Sejak sekarang kamu rancang sendiri hidupmu biar kamu tetap sehat sampai besok. Sedahsyat apapun kamu, kalau sakit selesai sudah. Kamu sendiri yang ngatur ya hidupmu. Mungkin yang tiap hari melekan di kafe-kafe, mulai kamu manage. Hidupmu butuh istirahat. Meskipun bukan berarti istirahat terus. Ya, Pak, saya ini jaga kesehatan loh Pak. Saya tiap hari tidak ngapa-ngapain biar sehat itu ya berdoa. Jadi cari rumus sehat yang positif. Ya termasuk kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu berarti kamu menjaga pikiranmu, menjaga hatimu. Kalau fisik tadi jangan dimasuki misalnya oleh makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang mengacaukan kesehatan. Ya jiwa rohani juga begitu. Akalmu jangan disuplai hal-hal yang merusak. Hatimu jangan dikotori oleh hal-hal yang membuat kita buta, membuat kita gelap. Kalau isi pikiranmu barang rusak semua, ya cara pandangmu terhadap hidup juga rusak. Kalau hatimu gelap, hatimu sakit, ya hidupmu akan nabrak-nabrak. Karena hati itu kan yang mengorientasikan diri kita. Hati jadi kunci arah perjalanan kita kemana. Kalau akal itu kan dia menguatkan, mendukung atau melemahkan. Dua-duanya penting. Kalau ingin bahagia, sehat badan dan sehat jiwa jadi kunci. Seandainya semua hal beres, hanya kesehatan badan dan jiwa saja yang tidak beres, itu namanya tidak beres juga. Jadi jangan dikira kesehatan itu sepele. Apa sehat itu kan fisik saja. Iya, tapi tanpa itu hidupmu tidak akan bermakna. Jadi jaga kesehatan. Makanya mensana, ya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya dalam pengertian seperti yang saya jelaskan tadi. Meskipun ya kalau dibalik juga bisa. Dalam jiwa yang sehat akan ada badan yang sehat. Jiwa sehat itu berarti kan berpikirnya jernih, hatinya juga terang. Kalau orang berpikirnya jernih, badannya mesti sehat. Kenapa? Dia tahu apa yang membuatku sehat dan harus aku lakukan, apa yang membuatku sakit dan harus aku jauhi. Nah, kok kamu ngaku pinter tapi tidak tahu caranya hidup sehat, ya berarti kamu kurang pinter. Jadi orang pinter itu ya tahu cara menjaga kesehatannya. Nah, jadi ini rumus pertama kalau ingin bahagia. Sehat jiwa, sehat raga. Kalau lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya harus bangun, harus sehat semuanya. Dan saling mempengaruhi. Tidak bisa sehat salah satu saja.
Harus dua-duanya sehat. Sakit di salah satu, alamat yang lain terpengaruh. Baik, di buku dijelaskan lebih detail oleh Hamka cara untuk kita meraih kebahagiaan jiwa itu ilmu dan melakukan hal-hal yang dapat menyucikan diri. Ini dulu pernah dijelaskan panjang lebar hubungannya ilmu dengan kebahagiaan waktu kita membahas Sokrates dan Plato. Karena ini termasuk yang diambil oleh Hamka, bahwa orang bahagia itu ya kuncinya ilmu. Kok ada orang ilmunya tinggi tapi tidak bahagia, ya berarti dia sebenarnya belum terlalu tinggi ilmunya. Kalau sudah tinggi ilmunya, dia tahu caranya bahagia. Yang kedua, ini juga menarik. Kalau ingin bahagia, harus punya teman yang baik. Circle yang cocok, sederhananya itu. Kalau temenmu ngaco semua, ya sulit kamu bahagia. Kamu bisa terseret ngaco atau bertahan mati-matian biar tidak kacau dan energimu habis di situ. Jadi pokoknya saya tidak mau Pak, saya punya teman itu Pak, hidupnya saya tidak mau ikut-ikutan dia misalnya. Iya sih, kamu bisa begitu. Tapi kalau tiap hari begitu, waktumu habis untuk bertahan. Kayak orang sepak bola ya, kalau waktumu habis untuk bertahan saja, ya lama-lama mesti kebobolan. Jadi kalau memang sama sekali kamu tidak bisa melawan circlemu, ya minggir dulu. Jadi kalau lingkunganmu memang tidak mendukung pertumbuhanmu, minggir saja, tidak apa-apa. Karena kamu butuh teman yang baik untuk menularkan kebaikan pada dirimu. Makanya ada syair Jawa yang dulu dari Sunan Bonang itu, obatnya hati itu wong kang soleh kumpulono. Deket-deketlah dengan orang soleh, biar ketularan soleh, biar vibrasi dan frekuensimu nyambung dalam kesolehan. Tapi kalau temanmu tidak beres semua, ya kamu ketularan juga, frekuensi vibrasi tidak beres. Jadi cari circle yang cocok untuk pertumbuhan cita-citamu. Kalau kamu pinginnya jadi pemain band, kan kamu harus deket-deket teman-teman yang senang musik. Kalau kamu pingin jadi apa, deket-deket dengan teman yang sesuai dengan apa keinginanmu tadi. Ini circle. Jadi cari teman yang baik, yang mendukung kebahagiaanmu. Jangan cari teman yang mengacaukan ritme hidupmu, apalagi yang benci kamu, apalagi yang dendam padamu, apalagi yang dengki padamu. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Baik, jadi ini yang pertama ya, untuk bahagia, sehat jiwa raga, teman baik. Nanti kamu cari dalam hidupmu masing-masing mana yang sudah saya miliki dan mana yang belum. Kalau belum, hadirkanlah. Akan jadi syarat kebahagiaanmu. Yang ketiga, kalau ingin bahagia harus mau berpikir. Ini kelihatannya simple. Loh kan otomatis Pak, apa ada orang yang tidak mikir? Menurutmu kan begitu, tapi sebenarnya banyak. Iya, banyak orang yang tidak mau mikir. Bahkan yang muda-muda ini banyak loh. Kadang kalau saya tanya, gimana Mas rencanamu ke masa depan? Alah Pak, saya mengalir saja. Loh iya kan? Itu kan alamat kamu tidak mau mikir mesti tentang hidupmu. Kamu tidak sungguh-sungguh merenungi hidupmu, menemukan titik-titik kebijaksanaan, mencari titik-titik keputusan yang penting, yang membuatmu jadi lebih baik, lebih baik. Syaratnya tetap mau berpikir.
Hari ini kan hidup ini rasanya diombang-ambingkan dari satu viral ke viral yang lain. Kamu tidak pernah berpikir, apa ya saya harus mengikuti viral itu, apa ya saya harus update yang seperti itu. Kan kamu tidak pernah mikir begitu. Jadi ini seolah-olah biasa, Pak, orang hidup mesti mikir. Tapi sebenarnya banyak orang yang, kalau bahasa saya, autopilot saja hidupnya. Autopilot itu kan rutin, wis kaya ngono, terus diulang-ulang tiap hari. Makanya kadang-kadang kalian kaget, loh sudah Rebu lagi ya Pak, cepet ya. Lah ya kalian memang hidupmu tidak pernah direnungi, ya berjalan begitu saja. Tidak berpikir, ya sulit kamu sampai di titik bahagia. Karena kamu terombang-ambing terus kesana kemari oleh aliran hidupmu. Syaratnya orang bahagia berpikir. Kata Hamka, dengan berpikir kita ketemu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan rumus hidup yang tidak hanya benar tapi juga tepat. Hidup yang tidak hanya benar tapi benar, kata orang Jawa. Itu kebijaksanaan. Tidak sekedar punya koleksi ilmu, tapi juga tahu bagaimana mengaplikasikannya sesuai ruang dan waktu yang tepat. Untuk sampai di titik-titik semacam ini, mau tidak mau kita harus berpikir. Itu kalau ditarik-tarik lebih jauh, berarti kamu harus belajar cara berpikir yang benar. Dan disiplin yang mengajari kita cara berpikir yang benar itu logika, ilmu mantek, adanya di filsafat. Sayangnya kadang-kadang filsafat kamu anggap haram. Sudah males mikir, filsafatnya haram, ya selesai. Jadi kamu kehilangan modal besar yang diberikan oleh Allah padamu. Keistimewaan puncak kebanggaan manusia, yaitu natik, berpikir. Oke, terus selain berpikir kita juga bekerja. Nah ya, atau boleh berkiprah, boleh berkarya sama, yang berhubungan dengan nilai diri dan kemanfaatan diri kita. Itu akan jadi sumber kebahagiaan. Jadi bekerja tidak terbatas yang karir yang menghasilkan uang, itu ya. Tapi mungkin ada orang yang berkarya, beraktivitasnya secara tidak langsung menghasilkan uang, tapi dalam rangka penegasan makna diri, nilai diri, dan lain sebagainya. Jadi ini juga jadi kunci kebahagiaan. Kemarin waktu siapa tokohnya itu, mungkin di Russell apa siapa itu kan disebut bekerja itu kebanggaan. Jadi sama-sama stresnya, mending stres karena pekerjaan daripada kamu stres karena nganggur. Jadi itu istimewanya kerja. Dulu kita pernah membahas satu sesi itu kan tentang kerja, yang di situ disebut kerja itu rahmat, kerja itu ibadah, kerja itu amanah, kerja itu izzah, kemuliaan diri. Kalian tidak boleh beralasan, Pak saya ngelamar sana ngelamar sini tidak diterima. Ya kalau itu kan karir namanya. Kamu kan juga sambil nunggu lamaranmu diterima kan bisa beraktivitas ini, beraktivitas itu. Mungkin tidak menghasilkan uang, tapi berkontribusi entah apa terhadap dirimu maupun lingkungan sekelilingmu. Jadi itu yang disebut kerja. Karena orang itu kalau tidak ngapa-ngapain itu biasanya merasa dirinya hampa, tidak bernilai. Di antara krisis, kalau dalam psikologi itu ada namanya later life crisis. Later life crisis itu krisis usia-usia akhir.
Itu biasanya orang-orang sepuh-sepuh 60 tahun ke atas yang sudah pensiun itu krisisnya adalah dia krisis merasa tidak bernilai. Wah, saya sudah pensiun ini, wah sudah tidak menghasilkan apa-apa, saya sudah tua, merepotkan orang saja. Merasa tidak bernilai. Makanya kadang-kadang beliau-beliau yang sudah sepuh itu kadang-kadang kalau di rumah itu tidak mau diam, melakukan apa saja, ya nyapu lah, ya apalah. Ini karena memang kerja itu pride, kebanggaan sebagai manusia. Kemudian penting juga kalau kita ingin bahagia, kita harus siap introspeksi diri, siap muhasabah. Kenapa? Karena kita manusia itu selalu banyak kekurangan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kita punya alat-alat hebat, tapi kadang-kadang kita tidak mampu menggunakannya dengan pas. Di situ penting kita introspeksi. Hidupku ini sudah seharusnya ndak. Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari kemarin-kemarin? Ini namanya introspeksi diri. Ngecek diri kita. Sampai umur sekian aku sudah ngapain aja ya? Kita introspeksi diri. Kalian mungkin usia-usia 20-25an lah usia kalian ya. Kan kelihatannya masih bujangan semua. Kelihatannya. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang 27, ada yang 30, saya tidak tahu. Mungkin ada yang S2, S3. Itu kan usia-usia quarter life. Nah, usiamu wis seperapat itu kalau umurmu manusia sekitar 100 ya kamu namanya kan quarter life, sudah perempatan. Orang-orang quarter life itu cirinya gampang. Dia gelisah tentang masa depan. Besok saya kerja apa Pak? Saya ini kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Ada, pikiranmu enggak jauh-jauh dari situ tetap. Nanti suami saya siapa ya Pak? Istri saya siapa ya Pak? Terus masa depanku kok rasanya gelap ya Pak? Ya, itu ciri-ciri quarter life. Jadi itu kenapa kalau saya kan selalu guruannya seputar-seputar itu. Karena saya tahu di usia-usiamu yang menggelisahkanmu hal-hal itu. Makanya kamu ketawa. Sebenarnya menertawakan dirimu sendiri. Ya, baik. Loh, tapi kan dulu waktu sesi humor itu orang yang masih bisa menertawakan dirinya sendiri, alamat dia masih sehat jiwanya. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Oke ya, itu istimewanya. Kadang-kadang orang timur itu kan gitu. Nggak bisa itu masih bisa ketawa cengenges itu. Kayak ditanya dosennya itu nggak bisa jawab kan, terus bisa kamu jawab nggak bisa ya Pak, itu gitu ya. Ngomong nggak bisanya nggak pakai sedih tapi pakai cengengesan. Itu efeknya lebih mengerikan daripada. Baik, introspeksi ya. Yuk kita cek diri kita. Kita baca, kita muhasabai kurang apa. Kira-kira yang lebih mungkin saya itu meningkat di bagian mana? Karena di antara penyesalan hidup adalah ketika kita sadar kemarin-kemarin saya belum memberikan versi terbaik diriku dalam hidup. Coba kemarin saya begini, coba kemarin saya begitu. Itu biasanya penyesalan hari ini. Kenapa ada logika coba-coba tadi? Karena kemarin saya belum melakukan yang terbaik. Kalau sudah melakukan yang terbaik semampu kita, meskipun hasilnya tidak memuaskan, ya kita bisa legowo. Ya nilai saya jelek, tidak apa-apa. Ya mungkin memang segitu kemampuan saya sudah maksimal. Tapi ketika kita tidak maksimal, tidak memberikan yang terbaik, begitu nilai saya jelek, kita kan kecewa. Coba kemarin saya agak serius sedikit ya, coba kemarin saya agak mempeng sedikit belajarnya.
Di titik ini ayo introspeksi. Jangan jatuh 2 kali di titik yang sama.